apa judulnya? Kok mencintai Allah untuk mendapatkan hadiahnya, gitu ya. Nah, tadi saya cerita sedikit, ini terinspirasi dari perjalanan tafakur saya kemarin bersama teman-teman di Majelis Ar-Rayhan, sebuah majelis tentang bagaimana kita berusaha gitu ya memberantas buta huruf Al-Quran dengan metode Iqra. Jadi metode Iqra itu memang metode yang sudah tersusun gitu ya, udah terbukti bertahun-tahun dalam pengajaran Al-Quran. Jadi kita nggak terburu-buru belajar membacanya. Nah, kemarin itu ada tausiah dari Ustadz, Pak Ustadz namanya Pak Ustadz Ibnu Jarir. Isinya Masya Allah, di sini saya niatnya benar-benar ingin apa ya, ingin berbagi karena isinya itu benar-benar kemarin bikin saya ya Allah ya terima kasih ya Allah engkau masih kasih umur gitu ya engkau masih berikan hamba kesempatan mendengarkan tausiah ini sehingga menjadi peringatan sehingga menjadi kesempatan buat hamba. Nah kalau kemarin sebenarnya judulnya adalah bagaimana kita merencanakan akhir kita yang husnul khotimah. Pasti semua orang di sini khususnya ingin berakhir seperti itu. Nah, cuma kalau kata Pak Ustadz, itu tidak bisa dicapai kalau memang tidak direncanakan, tidak diniatkan gitu ya. Jadi kalau Pak Ustadz bilang kemarin, anak-anak sekarang apa ya, tagline-nya gitu ya, nikmat di dunia, mati masuk surga. Kata Pak Ustadz dari mana caranya? Ya, kalau anak sekarang mah yang muda-muda gitu kata Pak Ustadz. Ya udah, kita nikmati aja dunia Pak Ustadz. Insya Allah mati masuk surga. Nah caranya gimana? Lo nggak pikir gitu ya. Jadi eh, gimana kita mau mencapai tagline itu gitu ya. Kita harus merencanakan gitu. Nah, sebenarnya target nah bunda-bunda sebelumnya saya mau minta izin dulu ya sambil saya bicara nanti saya minta tolong siapkan kertas gitu ya selembar seperti ini kecil juga boleh dan siapkan bolpen nanti di ujung akhir materi akan saya sampaikan ya kertasnya untuk apa sih gitu ya baik nah jadi itu kalau tagline-nya anak-anak muda sekarang gitu ya kehidupan dunia penuh nikmat, mati masuk surga. Amin. Tapi ada syaratnya sebenarnya. Nah, kita sadar lah ya, saya gitu ya, saya sadar banget bahwa atau kita belum sadar ya, umur kita tuh pendek, gitu ya. Banyak kisah-kisah gitu ya bahwa umat Rasul gitu ya, itu usianya di antara berapa? Di antara paling jauhnya gitu ya sekitar 70 tahun ya. Ada mungkin yang 90 tahun, 100 tahun itu adalah hamba-hamba yang istimewa gitu ya usianya. Nah, jadi rata-rata usia kita hidup itu adalah di 70 tahun. Nah, namun setelah kita perjalanan eh, kalau kemarin saya berasa banget gitu ya dibilangin ibadah kita gimana sampai hari ini? Apakah sudah sebanyak 70 tahun itu? Nah, ternyata kan ibadah kita masih belum banyak. Kadang-kadang ketaatan kita juga masih lemah gitu ya. Saya contohnya ini saya juga sama teman-teman di kantor, saya sedang berusaha gitu ya, yang ke anak-anak muda ini kalau kita baru mau mendengar azan gitu ya, kita ketok pintunya, ayo gitu, terutama yang cowok-cowok gitu ya, yuk imam, kami butuh imam nih, yuk turun gitu. Ah, tanggung mak, jawab santai gitu ya. Aduh tanggung nih, dikejar deadline gitu. Cari lagi ketok-ketok gitu, imam, musola butuh imam nih gitu. Ya Allah, aku mau makan dulu. Astagfirullahaladzim gitu ya, tapi tidak apa-apa gitu ya. Eh, tapi kadang-kadang mereka yang juga ngetok pintu saya duluan gitu. Ketok-ketok, Mak, ayo turun.
wah alhamdulillah baik imam gitu. Kita cepet-cepet turun ke musola. Jadi saya udah bilang ke anak-anak semua, khususnya yang laki-laki, ketok pintu saya kalau kalian mau ke musola, ingetin saya supaya kita selalu sholat on time gitu. Karena ketaatan kita lemah gitu ya, ketaatan kita lemah. Hari ini mungkin kita habis lihat saya gitu ya, saya lagi ceritanya tentang saya. Saya lihat suasana di kantor sedang tegang gitu ya. Ya udahlah, azan lah, ya udah berlalu baik gitu. Nah, itu ketaatan kita, keimanan kita, kita semua, saya khususnya ya, tidak selalu naik. Selalu kadang-kadang ada di satu gitu ya. Jangan, insya Allah jangan dijaga sampai jangan minus kalau di spiritual meter ya. Dijaga jangan sampai minus. Usahakan dua lah dua gitu ya. Kita bisa menahan marah. Lalu bagaimana dengan perisai kita? Kalau di magnet rezeki kita menyebutnya perisai rezeki ya. Dosa kita bagaimana? Insya Allah dosa-dosa besar kita sudah kita praktekkan yaitu dengan membuka perisai rezeki. Insya Allah sudah kita lakukan tobat ya. Namun di setiap hari gitu ya. Baik, Alhamdulillah ini udah upgrade ininya. Terima kasih Pak Ang. Zoom-nya udah upgrade. Alhamdulillah. Namun di kehidupan kita sehari-hari ada nggak kita yang tidak memiliki dosa gitu ya, atau mudah banget gitu menghindari dosa, atau mudah banget menghindari perisai. Sebisa mungkin ya, sahabat magnet rezeki selalu ingat dan sebisa mungkin selalu membuka perisai. Tapi kadang-kadang tetap aja lewat gitu ya. Pajero lewat langsung jadi dosa ya. Dosa yang hasad gitu ya, yang nggak terlihat. Pajero siapa sih kenceng banget. Lewat-lewat pagi-pagi subuh udah lewat. Nah, itu ya jadi perisai baru gitu. Atau kita lagi di perjalanan gitu ya, tiba-tiba seng aja gitu ya. Ada motor nyalip. Biasa ya emak-emak seperti saya, kemarin juga saya begitu, ada emak-emak kirain mah mau ke kanan, nggak taunya dia udah belok kiri baru kasih sen. Gitu ya, gimana sih gitu. Karena nama kiri sangat berlawanan ya, jadi ya Allah mak gitu, gue ya dari tadi ngesennya ini udah di kiri. Tapi sebagaimana rezeki saya langsung ini, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa, tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Semoga emak yang tadi lancar selamat sampai di rumah gitu. Tapi kan tetap aja tadi kita udah deh gitu ya, aduh perisai lagi deh tuh sampai di rumah kita salat lagi ya, sambil salat taubat juga. Jadi setiap hari itu ada aja gitu ya perisainya. Jadi umur kita pendek, ketaatan kita tidak selalu naik ya, ketaatan kita tidak sering terlalu kuat, dan perisai kita ya harus kita waspadai untuk selalu kita buka ya. Nah, tapi yang tadi target kita, misi kita besar. Benar ya, target kita, misi kita besar, yaitu apa? Bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Apakah kita sehari-harinya seperti judul di flyer sudah mencintai Allah? Apakah kita sehari-harinya sudah menetapkan apa tuh? Ada tuh judul kajian ini kalau saya izinkan ya, bahagia tanpa syarat, syaratnya hanya mencapai ridho Allah, gitu ya. Nah, di sini ada Ustadz Ibnu Jarir kemarin membagikan ada 5 langkah gitu ya, ada lima step lah gitu ya, atau ada 5 tips gitu ya untuk menggapai husnul khotimah. Yang pertama, nah ini yang kalau insan magnet rezeki lagi berlatih gitu ya, tidak selalu ke dunia kuantum. Kalau di dunia realita kita sedang tidak mudah ya kita ke dunia kuantum, yaitu kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, yaitu kita perkuat gitu ya orientasi kita tentang akhirat, perkuat orientasi kita tentang akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia ya, dunia yang kita sekarang jalani ya kita orientasikan untuk
bisa menggapai akhirat yang baik. Kalau kata Pak Nas, ada videonya, pernah lihat videonya Pak Nas yang saya mau kaya gitu ya. Nah kan kalau orang-orang yang belum belajar magnet rezeki secara dalam ya, wah kok gini sih magnet rezeki duniawi nih, mau kaya. Nah, itu tonton videonya sampai selesai ya, baru bunyikan lonceng. Jangan tonton videonya di depan aja. Dengerin saya mau kaya langsung dimatiin, terus langsung komen, ah enggak lah, mana rezeki nyari dunia-dunia doang, yang dicari duit-duit doang gitu ya. Tonton sampai akhir, di sana Ustadz Nas menjelaskan, dengan kita kaya, kita banyak bisa melakukan hal yang bermanfaat ya buat orang lain, dan itu bisa kita bawa sampai akhirat nanti ya. Jadi perkuat orientasi akhirat kita atau ukhrawi kita. Banyak caranya. Kaya juga boleh ya, bukan berarti orientasi akhirat kita meninggalkan dunia. Itu yang pertama gitu ya. Banyak cara, bagaimana cara kita memperkuat ukhrawi kita. Salah satunya kita belajar magnet rezeki, kita membuka perisai rezeki, kita selalu memuliakan gitu ya, mendoakan orang lain, kita selalu bersabar pada tumbukan bersama gitu ya. Dan kita juga di magnet rezeki ada setiap hari Rabu malam itu ada ikram ya. Nah itu kan juga menambah gitu ya, bagaimana hati kita ini selalu diisi supaya ketaatan kita yang tadi tidak selalu naik, ya itu bisa dijaga. Atau ikut kajian online seperti ini, kita berkumpul bersama sama orang-orang yang ingin belajar, selalu belajar gitu ya, mencintai Allah. Ya, insya Allah dari pelajaran ini bisa kita praktekkan. Yang kedua, nah ini yang uh, cukup membuat saya ini ya, ya Allah kita kenapa baru hari ini gitu ya. Yang kedua itu usia efektif kita. Sekarang Pak usianya berapa? Pak usianya udah ada 40 belum Pak? Sudah lebih, Mak. Iya. Nah, kita hitung nanti ya bersama-sama usia kita. eh, Kalau saya sekarang 57 nih gitu ya. Usia kita udah dipakai buat apa aja. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan Saya nggak amalan percaya, Mak, unggulan. 57 nih. Alhamdulillah 75 kali ya. Masih seperti belia Nih, gitu ya. 27. 27 sisa. 27 masih lah ada. Masya Allah, Pak menghibur banget nih, Pak. Lanjut, Baik. Mak. Ya, jadi yang ketiga adalah persiapkan amalan unggulan. Nah, ini banyak kisah ya kalau kita kita eh, baca-baca kisah-kisah sahabat Rasul ya. Ada yang pokoknya amalannya adalah kalau baca eh, kalau sholat hanya membaca kulhu ya, al-ikhlas. Nah, itu bukan karena beliau nggak hafal surat-surat yang lain ya. Bukan karena kayak saya nih, hafalnya al-ikhlas aja. Jadi di rakaat terakhir al-ikhlas gitu ya. Bukan, karena memang beliau dikisahkan gitu ya, al-ikhlas itu beliau paham benar artinya. Ya, tidak ada Allah yang disembah selain Allah ya. Jadi tidak ada sembahan lain selain Allah. Beliau mengamalkan al-ikhlas. Ada juga cerita tentang yang sahabat Rasul yang dibilang nanti dia akan masuk surga. Terus semua orang-orang penasaran gitu ya. Amalannya apa sih gitu. Sampai ada yang nginep gitu ya berhari-hari ditungguin. Sholat malam kagak. Puasa Senin Kamis kagak. Ngapain sih dia? Gitu ya. Diliatin sedekah-sedekah juga. Ya biasa aja gitu. Nah, ternyata beliau punya amalan unggulannya adalah selalu memaafkan orang lain gitu ya, atau menerapkan eh, kalau di magnet rezeki adalah mengamalkan terumbu karang ya, memaafkan dan memuliakan orang lain. Nah, jadi apa nih amalan unggulan kita gitu ya, persiapkan amalan unggulan kita. Lalu, nah kalau kita udah persiapkan amalan unggulan kita, ini saya lagi jewer diri saya juga, istiqomah. Ya, istiqomah itu tidak mudah. Yang mudah adalah
istirahat ya. Jadi istiqomah nggak mudah ya. Kalau istirahat, nah itu gampang banget. Istiqomah, udah niat. Saya Bu Yanti, Bu Karyanti di sini udah niat, tapi saya belum jalankan. Belum istiqomah. Saya bilang, ayo satu grup kita istiqomah yuk. Qiyamul Lailnya jangan putus selama 21 hari. Ada bolong, bubar ya. Udah ke habitat masing-masing. Astagfirullah. Ayo Bu Yanti kita semangat lagi. Jangan sampai ada bolong gitu ya. Mari kita istiqomahkan gitu. Amalan yang kita sanggup gitu ya. Yang kita sanggup lakukan. Nah yang terakhir adalah doa. Ya seperti sahabat Mahnia Tajibid juga paham. Doa itu bukan hanya untuk meminta. Tetapi itu doa itu adalah bentuk dari kehambaan gitu ya. Kita sebagai hamba Allah, bagaimana cara kita ngobrol sama Allah? Sholat dan doa. Jadi doa bukan karena lagi ngidam pajero gitu ya. Doa bukan karena lagi ngidam seperti Pang gitu ya. Pengen saya tuh kayak Pang 2 kali umroh gratis semuanya. Masya Allah. Ya Allah Akbar. Ya. Mudah-mudahan kita semua tertular ya keajaiban dari Pang. Tapi doa itu bentuk kehambaan kita. Nah, tadi masih ingat step yang pertama apa? Perkuat orientasi ukhrawi. Nah, sebelum saya masuk ke detail sedikit tentang masing-masing step, tadi kertasnya udah disiapin sama bolpennya, sudah ya. Ini kita coba khusus sedikit ya. Gitu. Jadi nanti saya mau minta tulisnya begini di kertas ya. Ini di sini kelihatan ya. Oh ini tulisan saya nih ya. Kita tulis di ujung sebelah kanan ya, kita tulis di ujung sebelah kanan itu tanda bulat besar ya, bundar aja besar, bundar gitu ya, bolong gitu ya. Ya betul Pak Ang ya, ditulis tanda bulat besar, Dilipat dulu ya, lalu Mas. Apa gimana tadi? ya ditulis aja gitu bikin lingkaran di ujung kanan, sebelah kanan Dilipat dulu, itu dilipatan. ya, kertasnya segini aja, Oh, nggak mesti. Oh, ya di harus kiri, dilipat tapi ukuran kertasnya segini ya. di kiri bulat. Ya di kanan, Oh, di di kanan, kanan, kanan di saya kanan ya. ya, apa bulat aja gitu. Ini saya udah bikin sih, saya di sini Bulat, di kanan bulat ya, kecil boleh besar boleh ya. Lalu kita bikin lagi di ujung kiri tanda titik. titik, Mm-mm. titik ya. Titik ya, ya baik. Lalu Pak Ang, dari ujung yang tadi bulat ke tanda titik bikin garis. Hmm, garis sambungin ya. Ya sambungin Pak Ang, Garis lurus saja Bu Epi. ya garis lurus aja. Nah baik. Hmm. Mohon izin sebelumnya saya minta maaf lahir batin ya kalau ada kata-kata yang kurang pas nih dalam menyampaikan ini. Ini mah ya, betul ya. Betul. Nah, di titik, tadi kan ada bulat sama ada titik ya. Di bagian titik kita tulis. Kita tulis, tadi kan saya sampaikan, rata-rata umat Rasul itu berakhir di usia 70. Rata-rata ya. Tapi kebanyakan ada yang sampai 90, ada yang 100. Pak Aang sama Bu Anita, tolong tulis di bagian titik itu usia berapa nanti kira-kira kita akan menghadap Allah. Hah? Usia Kira-kira. berapa? Ya, kita maunya usia berapa? Oh, maunya boleh gitu, Mak. Ya, kan ini sedang belajar ya. Harapan-harapan mungkin kan Pak. Harapannya ya. Kira-kira kita di usia berapa? Oh, kira-kira ya kalau gimana ya? Harapan kita, LOP Harapannya kita, ya. atau bagaimana kita nanti menghadapi situasinya. Kalau ketuaan juga udah nggak bagus ya nanti bikin orang ini ya. Nah, begitulah. Gimana? Sanggup tuliskannya. Eh, aduh.
Kok saya jadi sedih ini mah kalau kalau ingat usia Rasul kan 63 ya. Hmm, Kalau secara apa namanya? Cara ini umatnya Nabi kan ya rata-rata akan di range segitu ya, iya, kurang lebihnya gitu ya. Kalaupun dikasih lebih, katanya itu bonus gitu ya. Kalau kan iya, 63, kalaupun lebih. Hmm, betul. berapa ya? Kok menentukan begini? Kok saya jadi, ya Allah, jadi takut. Sama. Iya, iya Kayaknya betul. gimana? Iya, nggak usah dijawab sama Pang ya. Ya, biarkan itu menjadi rahasia kita ya. Heeh. Tapi benar Pang, waktu kemarin saya dapat pelajaran ini, makanya saya ingin banget membagikan hari ini gitu ya. Nah, udah bisa tulis dulu aja, nggak apa-apa. Tulis Tulis aja berapa? ya. Tulis dulu Waduh, berapa? Tulis dulu ya beneran ya. berapa? Iya betul. Sama, saya juga merasakan hal itu. Sudah ditulis semuanya, Bu Sudah Kak. Rim, Bu Erni, Udah. Bu Aditya, Bu Aditya. Baik, sudah ya ditulis ya. Sudah Kak, udah. Baik, alhamdulillah. Lalu coba kertasnya dibagi dua, Bagi ya. dua, Dibagi dua dulu ya. dilipat gitu ya. Ya dilipat dibagi dua. Bagi duanya di antara titik Ya, Ya, di 0 ya. itu. tengah-tengah gitu ya. Bundar 5 70 ya, kita bagi dua. Baik. Lalu di tengah-tengah itu kita tulis tuh tadi usia kita sampai berapa, misalnya usianya 70. Berarti kan kalau dibagi dua, tengah-tengahnya 35 ya. Oh iya. Nah, kalau misalnya di ujungnya kita tulisnya Nah, 70, berarti yang di tengah sini adalah 35. 35. Oh iya. Kok Nah, Mak dipahami SSD sih, kok tahu sih yang saya isi? iya, Kebaca saya gitu. juga sama karena saya punya alasan. Nanti saya sampaikan kenapa begitu gitu ya. Iya, Jadi iya. kita tulis tengah-tengah 35 ya. Mm-mm. Baik. Nah, tuh Pang. Kalau Pang pasti sama saya nanti berbeda nih lipetan yang berikutnya karena usia kita Mm. berbeda ya. Oh gitu ya. Eh, kan kalau dari 35 ke 70 berarti itu ada 35 lagi ya Pang ya. 35 lagi. Terus? Ya. Nah, usia Pang sekarang misalnya 40. Mm-mm. 43. Berarti iya itu susah kalau 43. Kalau 40 kan gampang. Oh gitu contohnya apa dulu ya? Ya maksudnya Berarti Bu Epi ngasih contohnya yang angkanya mudah aja. bulat-bulat. Oh iya, Eh, iya, iya, iya. Ya, yang berarti yang nggak udah lewat koma-koma kalau dari dibagi. 35 ya. Kalau 40 dari 35 udah lewat ya. Mm-mm, udah lewat. Udah mau deket yang ke 70. Coba tandain 40 tuh di mana sih kira-kira antara 35 sampai 70? Hmm, coba ya. 15 kan ini. 35, 35. Tuh, bagi dua. 35 bagi dua. Bagi dua dulu berarti dari sini. Hmm. 17. Sampai saya 17 belajar. setengah. Mm-mm. 17 setengah ini kalau tengah-tengahnya. Mm-mm. Terus? Ya nggak apa-apa Bunda Rima, Barakallah, terima kasih banyak sudah hadir. Insya Allah kita bisa belajar bareng ya. Silakan Bunda. Baik, udah Pang, udah ada tandanya? Di tengah-tengahnya ya? Nggak harus di tengah-tengah, pokoknya pas di umur itu gitu ya. Di kan tadi ke 35 bagi ke 70 itu kan bagi dua. Berarti Heeh. umur Pang itu sekarang ada di mana? Oh, Tiga berarti dari 35 geser ke 43 itu berapa? 10 ya, ya ke 43 ya. Lebarnya berapa tuh lebarnya? Lebarnya kira-kira oh berapa? iya, 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 iya. Nah, Berarti tambah tuh 4 tuh 52. 43 tuh di titiknya di mana gitu. Dari 35 ke 43. 52, bentar. 35 ke 43 nih, anggap aja segini ya. Saya lagi bagi-bagi dulu nih.
Ada nggak yang di bawah di garis tengah-tengah? Nggak ada ya, nggak ada yang di bawah 35 ya. Semua pasti melewati yang tengah ya. Iya, Iya, jadi pas nih kita di patokan kita nih, Pang, 43 di mana kira-kira segini lah ya. Oh iya, di sini. Nah, udah ditandain, coba dilipat. Nah, Dilipat dari ujung titik tuh, sisanya berapa lipatannya? dari Ini ujung. misalnya, misalnya 40-nya di sini nih. Ini misalnya 40-nya di sini. Ini kan Mm-mm. 35 ke tengah, 40-nya di sini. Mm-mm. Lipat ke angka 40 dari ujung Oh, pinggir kertas. Lipat ke angka 40. tempat tiga. Tanda, ya, Nah, tanda 43. Lipat. mm-mm. Udah ketemu lipatannya? Udah? Heeh. Sebesar apakah lipatan kita? makin makin kecil. Iya, betul. Buat saya makin pikir. Hmm. Ini yang tidak terlipat, Pak udah lipat belum? Serius banget. Ini. Yang Ya, tidak terlipat sampai yang terlipat adalah usia yang sudah kita yang habiskan. sudah kita lewati, Sisa lipatan ini adalah yang akan sisa kita. sisa rencana husnul khotimah kita ke titik yang tadi kita udah tulis. Usia berapa kita mau husnul khotimah? Udah tuh begini jadi. Berarti tinggal itu sisa waktu kita ya. Ya, berarti sisa waktu kita tinggal yang ini. Berarti harus kita maksimalin. Iya, betul, Bu An. Jadi kalau kita bandingkan yang belum terlipat dengan yang terlipat, lebaran mana yang sudah Lebaran terlipat? yang Belum Lipat. terlipat. Yang berarti yang belum. Iya. Jadi ini sisanya kita tinggal segini ya. Tinggal segini di ujung ini aja. Kalau Pang mungkin masih lebar, kalau saya udah dikit. Ya, tuh masih lebar Pang tuh ya di sebelah sininya. Pang 70 sekarang 43 masih lebar. Nah, di sini permainannya bukan permainannya, ilustrasinya adalah sisa usia kita untuk merencanakan husnul khotimah ya tinggal segini ya, tinggal sedikit. Insya Allah kalau Allah sampaikan di titik yang tadi kita tulis, Mm-mm. misalnya Usia di LOP 70, ya. Usia harapan itu. usia harapan. Kenapa memilih 40? Kenapa memilih 70? Mungkin eh, kalau Pengen dapat Paham atau bonus. eh, pada saat itu kita masih cukup kuat untuk beribadah. Hmm. Ya. Kalau udah 70 lebih, mungkin kita udah tidak kuat beribadah gitu ya. Insya Allah masih sanggup lah kita di usia 70 untuk beribadah, untuk mengenal Allah sebaik-baiknya. Yang kedua, kita tidak membuat orang lain menjadi tidak mudah merawat kita. Tapi kita siap nggak? Saya ke 70 itu berarti tinggal dikit ya, tinggal 20 lagi. Ya nggak sampai gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini di sisa lembar kertas kita itu, bagaimana kita mempersiapkannya? Kan manusia tidak tahu usianya mau sampai berapa. Betul. Makanya kemarin Pak Ustadznya bilang, rencanakan. Rencanakan dan mohon izin sama Allah pada saat usia sekian, hamba mohon, hamba dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah menjadi ridho Allah. Dan udah dicatat bahwa pada usia sekian kita kepingin dalam keadaan husnul khotimah. Bisa dianggap ya sampai di sini. Insya Allah Allah ridho dengan sisa usia kita hari ini. Dan apa yang akan kita rencanakan untuk bisa mencapai husnul khotimah. Jadi yang pertama tadi memperkuat orientasi ukhrawi atau memperkuat keimanan kita. Caranya banyak. Caranya banyak. Kita itu bisa mencari sendiri ya, bisa mencari sendiri cara-caranya.
Apalagi alhamdulillah ya sekarang ini banyak sekali kajian online walaupun kita tidak sanggup ya kita belum ada diberikan kesempatan eh, pergi gitu ya hadir ke majelis banyak sekali kajian-kajian online yang bisa mendekatkan diri kita untuk lebih mencintai Allah. Nah, di sini ada kutipan ayat ya dari Ustadz kemarin di surat Al-Baqarah ayat 200. Allah mengatakan apabila kamu telah menyelesaikan gitu ya rangkaian ibadah dalam hal ini rangkaian ibadah haji berzikirlah kepada Allah bagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu bahkan berzikirlah lebih dari itu di antara manusia ada yang berdoa ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun gitu. Jadi kita berdoa ya Allah berikanlah kami kelapangan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kita dawamkan gitu ya bahwa hari ini ke 70 atau ke berapa usia kita yang Allah tentukan. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan. Semoga kita selalu berjalan di kebaikan ya. Dan kita minta, nggak ada lagi yang kita minta kecuali kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta diampuni dosa-dosa kita dan dijauhkan dari azab neraka. Gitu ya. Yang mohon izin ini siapa ya? Yang masih ada suaranya. Nah, apa sih? Oh iya, sebentar. Tolong diminta, Punten. Ya, Udah. baik. Baik. Jadi, sebagai peringatan lagi bahwa ini kalau saya biasanya pakai kata-kata ini buat ke anak-anak yang muda ya, ke anak-anak muda gitu. Tenang lama gitu. Tenang lama gitu ya. Usia masih muda, masih perlu nih kita menikmati dunia. Lalu saya cuma bisa ngomong, iya, kamu buat dunia aja nih menonton Coldplay aja yang mainnya nanti kapan, kamu udah persiapan sepatu, kaos, dan yang lain-lain. Itu semuanya persiapan dunia. Bagaimana dengan persiapan akhirat. Dunia akan meninggalkan kita, tapi kamu persiapannya luar biasa, gitu ya. Mulai dari membeli tiket, nyari diskon tiket, nyari kostum dan sebagainya. Padahal pada hari itu kita belum tahu loh usia kita nyampe nggak tuh ke konser si Coldplay itu. Padahal kamu udah persiapan segala macam uang udah dipakai gitu ya untuk persiapan dunia. Ada satu hal yang tidak terjadi yaitu kematian. Kita nggak tahu, iya nggak tahu betul, tapi pasti nggak. Kamu yakin nggak? Kan udah belajar ya. Iya betul. Beriman nggak kamu terhadap hari kematian atau hari akhirat? Nah, jadi saya cuma bilang persiapan kamu apa? Kalau kita udah tahu dunia akan meninggalkan kita dan akhirat akan menyambut kita, apa persiapan kita? Nah, jadi kita selalu sampaikan hari ini kita di dunia me, membangun amal soleh dan besok di akhirat adalah perhitungannya. Tidak mudah ibu-ibu ya kalau bunda-bunda kalau kita bicara dengan anak-anak muda karena mereka merasa ya, ntar aja kalau udah tua baru mikir yang gitu-gitu gitu ya. Udah tua baru mikir yang gitu-gitu. Jadi kita ingetin lagi aja dengan bahasa yang santai gitu ya. Iya, Coldplay mah pasti main. Kalau nggak dicegah, kalau nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi kematian buka selimut mati pasti nggak. Nah gitu aja santai gitu ya. Iya sih. Gitu. Lalu, nah ini ya, yang tadi yang pertama kita mempersiapkan diri kita selalu mencintai Allah dengan cara-cara kita gitu ya, sholat, bertobat, ikuti kajian-kajian majelis baik online maupun offline. Yang kedua, berhitung dengan usia efektif. Nah, tadi udah kita lakukan ya, usia kita dari yang 0 sampai ke tanda ini nih, tanda sisa umur yang kita LOP kan, udah kita pakai buat apa aja. Yang pertama gitu ya, ini nanti kan usia juga akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita berhitung, yang pertama untuk bekerja. Dalam sehari gitu ya, kita kerja tuh berapa jam? Kita pakai nih ke kantoran, rata-rata
10 jam lah ya, 8 jam di kantor, 2 jam di perjalanan ya. Nah, itu 10 jam tuh, satu hari. Jadi coba kita hitung. Selama kita hidup ini mungkin dari akil balik aja kita ngitungnya. Karena ya yang bayi sampai saat ke usia 25 lah ya. Itu kan belum terlalu banyak mikirin dunia gitu ya. Nah, coba kita hitung 25 tahun kali gitu ya. 365 hari gitu ya. Kali 10 jam. Ya, udah berapa usia yang kita pakai hanya untuk bekerja. Yang kedua, usia untuk kita bersama keluarga kita. Nah, sehari semalam aja. Kalau 10 jam berarti sisanya tinggal berapa kan? 14 jam. Ya, tapi kan 14 jam nggak dipakai semua. Ada tidurnya, ya, ada apanya, ada apanya. Anggaplah kita ambil 4 jam yang berkualitas dengan keluarga kita. Hitung lagi, ya, usia kita dipakai kalau tadi saya 57 kurang 25, tinggal sekian gitu, 50 kurang 25 kali sekian jam kali sekian hari. Itu udah berapa jam yang kita pakai. Lalu untuk istirahat, terus untuk healing, untuk santai, untuk main. Dalam 1 tahun atau 1 bulan atau 1 minggu, berapa jam yang kita pakai untuk itu. Kita hitung lagi dengan usia kita. Nah, ini juga tidur. Usia kita pakai untuk tidur kan. Istirahat kan bukan hanya tidur ya, artinya santai, main gitu ya. Makan dan yang lain-lain. Untuk tidur, ini berapa jam yang kita pakai. Mari nanti bersama-sama dihitung ya. Setelah dari kajian ini coba dihitung. Nah, coba dihitung juga yang kelima adalah berapa jam yang kita pakai untuk ibadah yang utama kita, yaitu sholat. Satu kali sholat, berapa lama kita? Sholat plus jikir-jikirnya lah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Mungkin dulu saya gitu ya. Karena kita sholat di tengah-tengah pekerjaan gitu ya. 5 menit, 10 menit, bisa selesai. Yang penting ke musola. Nah, berapa waktu yang kita pakai untuk ibadah kita? Jadi nanti di ujungnya setelah itu semua dihitung, usia efektif kita, tadi misalnya LOP kita tulisnya 70 tahun, dikurangi masa balik kita lah, anggaplah 20 tahun, kita udah pakai untuk apa aja. Sisanya, ya artinya untuk masih ada kan nih sisanya nih gitu ya. Yang udah kita pakai untuk ibadah itu berapa. Nah, kalau dihitung-hitungan kemarin gitu ya, Ustadz gitu ya, kalau usia kita pengen 65, dikurangi balik kita 14 tahun, sholat ibadah kita tuh cuma 2 tahun, sisanya kita pakai yang lain, yaitu untuk keluarga, kerja, dan yang lain-lain. Ini kemarin ada hitungannya, nanti bisa saya share ya, bisa saya bagi gitu ya ke teman-teman. Jadi, kenapa pengen banget gitu ya membagikan ini, mumpung kita tadi liputannya meskipun tinggal dikit masih ada kesempatan ya buat kita memperbaiki ya, insya Allah. Yang ketiga apa? Bangun amalan unggulan. Nah ini kamu gitu, kalau saya suka nanya, kamu lebih senengan sedekah apa lebih senengan sholat malam? Ya sedekah aja lah, gampang. Sedekah mah 1.000 juga udah masuk kan Bu? Masuk gitu ya. 10.000 udah masuk nggak masuk. Kalau kamu punya uang 100.000, kamu sedekah 10.000, berarti udah 10%. Udah gede. Tapi kalau kamu punya uang 10 juta, kamu ngasihnya berapa? 10% nggak? Ya kagak sih, mal. Tetap 100.000 juga. Duh gimana sih? Kata mau imbang gitu ya. Giliran punya duit 10 juta, ngasihnya tetap 10.000 gitu. Nah dong saya.
Iya ya. Jadi yang dinilai itu bukan kecil angka di lembaran uang kertas kita, tapi yang dinilai adalah kemampuan kita, keikhlasan kita. Lah udah mampu dikasih Allah 100 juta, tetap aja 100.000 nggak naik-naik gitu ya. Beda dong gitu. Jadi anak-anak akhirnya, oh gitu ya. Kan kadang kalau nyumbang, maaf ya cuma 10.000 dikit banget. Gak apa-apa, gaji kamu berapa? Itu udah sekian persen loh dari milik kamu. Ntar kalau gaji kamu 10 juta, pastinya lebih ya dari sini ya. Iya, gitu. Baru ingat gitu. Yang diingat selalu adalah nilai value-nya. Kalau 10.000 itu dikit, 5.000 itu dikit, giliran 100.000 udah mulai ngangkat dikit. 100.000 nih Mak, liatin gitu ya. Nah itu. Jadi apa unggulannya? Ya kita kita tanya lagi. Unggulan kita apa sih amalan kita nih? Nah kalau orang magnet rezeki banyak ya unggulannya yang bisa dipakai gitu ya. Apakah mau bersedekah atau mau sholat malam atau mau ya udah pokoknya nggak berhenti setiap pagi, petang atau sholat on time lah misalnya gitu. Sholat on time, dek, begitu azan itu kita udah duduk di karpet masjid. Setelah telatnya sebelum imam mengangkat tangannya untuk pidato. Jadi tapi berikutnya adalah yang istiqomah gitu ya. Jadi karena Allah menyukai amalan-amalan yang bersifat istiqomah. Meskipun hanya eh, itu kemampuan kita. Jadi jangan dipaksakan juga gitu ya. Aduh mau seperti sahabat Rasul yang kalau sholat itu bacaannya 1 juz. Ya belum sanggup. Ntar baru sekali udah nggak melakukan lagi gitu ya. Jadi ayo kita siapkan amalan unggulan kita apa? Silahkan dicatat ya nanti. Amalan unggulan apa yang setelah kajian ini nggak akan bolong, nggak akan ditinggalkan. Apakah zikir pagi dan petang, apakah sholat on time, apakah sedekah yang sesuai gitu ya dengan kemampuan. Karena sedekah subuh maunya setiap hari gitu. Ada juga nih anak-anak ya. Aku bikin celengan, Mak. Bagus, kata saya. Aku udah nukerin duit, bagus. Berapaan? 2.000-an. Lo kalau 2.000 kali 30 baru berapa? Gitu saya jadi marah gitu kan. Kecil lo gede, nuker 2.000-an. Gitu. Lah kata emak gitu istiqomahnya tapi nggak begitu juga. Dia nukerin duit 2.000-an, segepok itu dapat 200.000 kalau saya tidak salah ya. Segepok tuh 200.000. Berarti 200.000 dong. Dibanding gaji lu berapa gitu. Nggak bisa gitu, 5.000 gitu. Ntar nggak cukup, mak cukup. Jadi eh, sedekah subuh itu sangat baik, disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Eh, Seperti itu. Lalu yang keempat, istiqomah dalam ketaatan kita. Istiqomah tadi ya, intinya kita istiqomah dan taat gitu ya. Taat pokoknya kayak orang apa ya, minum obat. Kalau kata dokter 3 kali sehari, ya udah itu kita lakukan. Cukup kita yang tahu. Cukup kita yang tahu. Ya, kenapa di sini Pak Ustadz bilangnya gini, urgensnya istiqomah itu adalah sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengerjakan perbuatan ahli surga sehingga tidak ada di antara dia dan surga gitu ya. Nggak ada hijab, nggak ada halangan gitu ya. Kemudian didahului atas ketentuan Allah dan dia mengerjakan perbuatan tersebut gitu. Jadi dia benar-benar uh, Allah sama dia yang tahu deh. Ya Allah pokoknya ini gitu. Ntar jadi kalau kan ada juga nih ya kalau kita riado dicatat setoran gitu. Padahal belum selesai bilangnya udah selesai. Padahal nggak zikir bilangnya zikir gitu ya. Malu salah gengsi semua orang udah nulis zikir pagi contreng-contreng gitu ya. Jangan gitu ya. Nah ini saya juga pernah begitu ya. Saking dikejar deadline gitu, itu kan ada kayak istiqomah waktu itu bulan Ramadan menulis ayat Al-Quran gitu ya. Jadi kita nyalin, nyalin tuh. Kan ada ya buku yang tinggal kita tebelin gitu. Nah, udah sampai ayat berapa gitu kan. Wah, saya lihat semua udah pakai suratnya udah jauh. Saya baru berapa lembar. Ngebut.
Padahal itu dimintanya setiap hari gitu, tapi saya kebut dalam waktu seminggu demi ngejer gitu ya. Malu saya tuh, saya contreng-contreng, padahal saya kerjanya 1 kali seharian. Itu nggak istiqomah namanya. SKS Itu ya, Mak? namanya SKS. Malu aja di sekarang orang udah surat apa gitu. Oh, waktu itu awalnya Anaba ya, Anaba kan itu 40 ayat gitu. Mm. Nah, selama Ramadan dikejar sehari gitu, kalau bisa seayat. Cuma teman-teman saya tuh di grup saking rajinnya, setengah Ramadan udah pada selesai, lanjut lagi ke ayat yang surat berikutnya. Duh, gue belum ya, gue bener-bener sehari 1 ayat nulisnya. Terlalu istiqomah. Nah, itu. Jadi jangan gitu ya. Biarin ini dawam kita kepada Allah. Ya Allah, aku belum bisa yang lain. Ya Allah, aku belum bisa yang lain. Belum mampu yang lain, aku mau yang ini aja dulu. Nah, istiqomah gitu ya. Ya, tapi jangan juga kan kata emak istiqomah kemampunya. Terus lu udah mampu sholat malam, udah mampu sedekah, dan mampu zikir petang. Sholat on time-nya nggak usah deh, ya ditambah gitu. Mentang-mentang dicari yang istiqomah terus nggak ditambah. Jadi kalau saya pernah dengar juga tuh Syekh Ali Jaber gitu ya, lakukanlah yang istiqomah. Tulis dulu misalnya setiap malam sebelum tidur sholat 2 rakaat untuk memaafkan orang lain. Nah itu boleh juga masukkan ke dalam hal-hal yang kita mau istiqomahkan. Gitu. Baik ya, sampai di poin 4. Nah sekarang poin 5 yang terakhir adalah selalu berdoa ya. Jadi berdoa itu adalah bentuk seorang hamba mengakui kehambaannya, bukan bentuk permintaan aja. Tapi doa itu adalah bentuk seorang hamba mengakui dia nggak mampu apa-apa kecuali berbicara dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu ya setiap saat gitu ya, setiap ini saya lagi ngingetin diri saya juga gitu ya, kalau di tempat saya sedang dahsyat-dahsyat gitu, saya langsung berdoa, ya Allah, ya udah aku serahkan semuanya kepada Engkau. Aku serahkan semuanya kepada Engkau. Jadi yang terakhir adalah berdoa. Nah, di sini ada Ustadz Ibnu Jarir juga ya, kalau kemarin disampaikan apa saja sih tanda-tanda husnul khotimah. Nah, mungkin ada yang sudah tahu ya. Ada 12. Yang pertama, di akhir hidup membaca La ilaha illallah. Yang kedua, meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat. Meninggal di hari Jumat. Kemudian yang keempat, meninggal dalam perjuangan di jalan Allah. Meninggal karena wabah. Meninggal karena sakit perut. Meninggal karena tenggelam. Meninggal karena tertimpa reruntuhan. Ya Allah ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina semuanya syahid. Wanita yang meninggal saat melahirkan, kemudian meninggal karena mempertahankan agama, jiwa dan harta, meninggal karena ya kita jihad fisabilillah ya, meninggal karena pada saat beramal soleh. Yang seperti kemarin ya, ada seorang security PKR ya Bu Anita ya, Masya Allah ngiri banget, meninggal ya seumur hidupnya katanya mati dan hidup, gue sih di pesantren, ya Allah kasih kesempatan beliau benar-benar mengakhiri hidupnya sedang uh, bertugas ya, masih bertugas di pesantren. Insya Allah beliau husnul khotimah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita di magnet rezeki, alhamdulillah pola-pola apa yang kita hadapi gitu ya dalam keseharian itu semuanya ada. Tinggal kita praktek. Bagaimana kita bisa gitu ya menahan sabar kita. Bagaimana kita bisa memuliakan gitu. Atau amalan yang eh, kalau setiap kita habis THMR ya, kita selalu berkata ke teman-teman, ayo muliakan, bahagiakan, doakan, muliakan, bahagiakan 100 orang setiap hari. Nah, itu juga bisa menjadi amalan unggulan kita gitu. Jadi banyak sekali jurus-jurus yang ada di dalam magnet rezeki yang kita bisa aplikasikan dalam kita merencanakan husnul khotimah kita. Mungkin itu Pak Ang materinya. Dan saya ingin melanjutkan yang tadi ya, catatan di kertas kita masing-masing. Boleh ditambahkan catatannya dari yang kelima hal tadi. Mungkin bisa ditulisnya begini. Apa
gitu ya. Tadi kan usia kita udah tulis ya. Usia Usia. kita udah tulis. Mm-mm. Kita kita ingin mencapai usia sekian dengan husnul khotimah. Lalu sekarang tuliskan lagi apa amalan saya, amalan unggulan kita yang mau kita istiqomahkan. Ya. Mulai dari kajian ini. Ditulis ya masing-masing. Itu semoga menjadi kebaikan kita bersama hari ini gitu ya. Pengingat kita bahwa kita benar-benar emang ingin mencapai husnul khotimah. Tulis ya. Tulis saja. Boleh dua, boleh tiga. Ya. Tulis dua atau tiga amalan yang akan kita istiqomahkan, kita dawamkan, kita jalankan. Ya, ya tiga aja cukup ya. Bisa untuk diri kita sendiri, bisa juga untuk kita menjadi manfaat buat keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kemudian kita tulis gitu ya, wasiat kita. Wasiat kita seperti kita ingin menyampaikan ini kemarin juga disampaikan gitu ya. Apa sih yang mau kita sampaikan kepada anak atau keluarga kita pada saat nanti kita ada di sudah kembali ke tanah gitu ya, pasti biasanya kan ada silahkan gitu ya, keluarga membacakan wasiat dari almarhum atau almarhumah. Nah, apa kata-kata yang ingin kita tuliskan gitu ya, atau kita ingetin ke keluarga kita, atau bisa juga ke anak kita. Jadi wasiat kita apa untuk keluarga atau anak yang kita tinggalkan? Apa misalnya yang punya harta berlebihan gitu ya, yang punya harta banyak, saya wasiatkan gitu ya, tanah ladang yang sekian ini untuk dijadikan wakaf masjid misalnya, itu boleh juga. Atau apa? Nah, tuliskan, insya Allah kita dawamkan terus, kita LOP-kan hidup kita yang targetnya tinggi di dunia bahagia, kelak nanti masuk surganya Allah dengan cara husnul khotimah. Seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin menyampaikan hal ini, tentu banyak hal-hal yang belum tepat yang saya sampaikan karena saya juga masih belajar ya. Namun saya sangat ingin membagikan ini supaya kita mendapatkan manfaatnya dalam kita merencanakan kehidupan kita di akhir nanti yang husnul khotimah. Semoga teman-teman ikhlas, ridho, memaafkan kekurangan saya hari ini, pagi ini. Insya Allah manfaatnya bisa menjadikan wasilah amalan jariah dari guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita sampai hari ini. Tentu saja kebenaran, kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak atas kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, suaranya masih ke-mute. Ya, terima kasih banyak maknya pencerahannya hari ini luar biasa membuat saya jadi ya Allah dari tadi gemeteran aja gitu suruh nulis usia berapa ya. Sementara kita tahu ya usia itu misteri banget dari Allah gitu kan. Eh, Kapan saja kita bisa apa namanya dipanggil gitu dan ini kita harus siap. Nah, kalau pas oh kita belum punya persiapan gitu ya. Kalau tadi kan suruh nulis usia LOP-nya itu berapa gitu. Itu kan harapan kita ya. Apa namanya? Ya mudah-mudahan apa namanya Allah ijabah gitu. Tapi Allah kan sudah menentukan sebenarnya usia kita tuh di berapa. Makanya kita jangan kepedean. Rasul kan 63, pasti kita juga nyampe. Belum tentu juga gitu ya kan. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang apa namanya sudah mendahului gitu ya. Bahkan teman-teman kalau saya dengar kalau kalau dengar berita
meninggal apa namanya teman saya itu yang selevelan sekolah itu, ya Allah udah beberapa orang nih yang meninggal gitu. Berarti ini pun sudah, maut itu kan sudah selalu mengintai kita sebenarnya istilahnya ya. Tapi kitanya yang kadang-kadang nggak ingat bahwa apa namanya berasa pengen hidup kekal abadi gitu ya Mak ya. Semuanya kita persiapkan, dunia mulu ngurusinnya tuh kayaknya. Ya, buktinya tadi kalau ketika saya disuruh nulis itu berapa jam usia yang kita pergunakan untuk bekerja. Nah, itu udah langsung ketahuan tuh. Bekerjanya lebih banyak dari ibadah. Tapi nggak apa-apa maksudnya. Gimana agar bekerja itu bernilai ibadah gitu kan? Nah, karena eh, ketika orang melangkahkan kaki keluar rumah, diniatkan untuk apa namanya bekerja itu untuk ibadah, untuk jihad gitu ya, jihad menafkahi keluarga, itu juga ketika meninggal, ketika beramal soleh bisa juga apa namanya mendapat predikat syahid juga ya Mak ya. Jadi apa namanya bagaimana agar semua aktivitas kita Iya, itu bernilai ibadah ya, iya, seperti itu. betul. Hmm. Nah, terus Iya. kemudian tadi Emak yang pas mohon izin tadi saya masuknya agak nggak tepat waktu ya. Jadi tadi pas masuk itu lagi ngomongin sholat on time ya. Nah ini saya alhamdulillah dapat pengalaman banget waktu di Tanah Suci ya. Jadi dulu yang umroh sebelumnya itu pun sudah melihat sebenarnya apa namanya pelajaran itu gitu ya. Bahwa setiap kali mau sholat itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau kita datang sejam sebelumnya aja itu udah nggak mudah mendapatkan tempat yang nyaman untuk sholat. Paling dapat-dapat di pelataran, di emperan yang ya nggak nyaman lah gitu ya. Nah, eh, kemudian ketika saya sampai di tanah air itu nggak inget lagi, Mak. Jadi udah azan kita masih aja, masih kadang-kadang ya udah santai dulu. Belum komat, udah komat baru lari ngibrit gitu kan. Sampai 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 kan padahal sebenarnya sholat itu yang bagus kita apa namanya dapat takbiratul ihram bareng imam gitu ya. Sampai kadang-kadang kita jadi masbuker ya kan. Masbuker mulu gitu. Setiap sholat selalu nambah. Imam salam kita nambah gitu ya kan ya kayak gitu. Nah ini yang kadang-kadang ya Allah kemarin Nah, tuh sorry, ya nambahnya bukan karena apa saking rajinnya, tapi karena saking ketinggalan. karena Ya, ketinggalan masih gitu ya. kurangnya gitu ya, ya Jadi kurangnya. ketinggalan satu, ketinggalan. Jadi udah di tengah jalan selalu eh, apa namanya? Jangan sampai kita jadi selalu masbuker ya kalau yang laki-laki gitu. Kalau perempuan juga sebenarnya ya harus on time begitu aja ya Apa udah sih, Kak? langsung tinggalkan gitu ya aktivitas semua gitu kan itu udah Allah udah manggil. Kalau kita pikir ini tanggung, gue lagi nyiapin ini laporan buat bos, itu kan sebenarnya kerja untuk mendapatkan rezeki ya Mak ya. Kadang kita nggak tahu yang ngasih rezeki itu siapa gitu ya ujung-ujungnya. Bukan bos, bukan klien sebenarnya. Jangan sampai kita berpikir, ini laporan kalau nggak selesai gue bisa diunyang-unyang bos nih gitu ya. Nah, apa nggak takut diunyang-unyang malaikat gitu ya? Diunyang-unyang sama Allah gitu kan? Nah, wah itu kadang-kadang tuh yang bikin kita eh, prioritasnya itu mana dulu nih? Kadang-kadang ya udah tanggung bentar lagi ya, ini udah dikit lagi laporan. Padahal itu imam udah takbiratul ihram gitu kan. Nah, ini yang buat saya pribadi muhasabah juga ya. Kedua kali kemarin berangkat umroh, oh iya, ini pelajaran yang sebenarnya apa namanya harus ini banget gitu. Kayak orang tuh berebutan untuk mendapatkan syaf di depan gitu kan. Nah, tapi ketika di tanah air kita leha-leha, nunggu komat baru baru kabur, Nyender baru, ya. Di hah? ke masjidnya sih duluan, ke masjidnya duluan, cuman Ah, nyender di masjid pegang HP gitu. udah di masjid Tuh. duduk Kan ngobrol kalau di dulu, masjid kan ya adem kan? ya. Aduh, Kalau ya di Allah. masjid adem ya. Nah itu, nah apa namanya, benar-benar itu memang bahkan saya pernah, ya Allah saya udah di tanah suci kok sholat saya nggak tepat waktu itu saya sedih banget gitu ya. Jadi waktu itu memang kadang-kadang kita fisik itu kan kadang-kadang ibadah umroh ini benar-benar fisik ya Mak. Kayak tadi makanya Ya, usia efektif, usia itu saya langsung ingat bahwa
kalau mau umroh mau haji itu harus segera ketika kita badan sehat walafiat lagi muda itu karena butuh ibadah fisik. Nah, waktu itu alhamdulillah ada hujan deras di Masjidil Haram di pas haji di Mekah gitu. Nah, itu qadarullahnya alhamdulillah di hotelnya saya pas depan pelataran masjid dan itu ada masjidnya di hotel itu dan terkoneksi ke apa namanya ke masjid, soundnya, imamnya segala macam. Jadi memang kita berjamaahnya ngikut gitu langsung. Jadi pas kaca itu memang langsung kelihatan. Nah itu apa namanya? Karena hujan kita sholatnya di situ. Tapi itu pun yang bikin saya ya Allah kok lalai betapa lalainya saya gitu dan satu kamar itu. Biasanya kan setelah azan itu kalau di sana jedanya ke komat itu ada lumayan lumayan. Iya. 10 apa 15 menitan gitu ya masih bisa kita setelah azan jalan itu dapat masih dapat. Nah ini ketika hujan tuh ternyata saya baru tahu ya ketika hujan setelah sholat tuh langsung komat ya kan. Nah begitu kita keluar kamar langsung pencet lip pun ternyata orang antri semua pengen buru-buru kan. Lipnya nggak cepat ya kan. Begitu di lip saya dengar bacaan imamnya itu bacaan pendek yang biasanya panjang. Bacanya Al-Kautsar kemudian abis itu Al-Ikhlas. Oh, udah kita masih di lift gitu kan. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana nih ketinggalan Mikirnya akhirnya. gimana ya? Nah, sholat asar apa waktu itu yang 4 rakaat ya. Ketinggalan 2 rakaat. Itu kita di tanah Banyak suci. Ya Allah, itu merasa apa namanya sekali. menyesalnya tuh kayak ke ubun-ubun banget gitu ya. Masya Allah saya bilang, ya Allah berat. Ya karena mungkin pada saat hujan itu kan banyak juga yang mendapat posisi di depan Ka'bah itu kan kehujanan ya. Imamnya sangat Benar. bijak sekali mungkin waktu itu nggak mau lama-lama karena orang hujan kan gitu ya. Nah, cuman kitanya nih yang selalu aja kok lalai gitu ya. Udah di tanah suci masa sholatnya Mas Buker. Aduh, saya bilang ini nggak tapi alhamdulillah jadi ya emang jadi pelajaran gitu ya. Jadi memang apa namanya itu sangat luar biasa sekali orang pas tabikul khairatnya di sana ya. Ketika orang berlomba ingin mendapatkan tempat di depan gitu ya. Bahkan waktu sholat Jumat itu kan ya, Jumatan di sana kan perempuan juga ikut ya, jadi Ya, otomatis tuh penuh banget gitu. Nah, saya tuh udah berencana jam 9 saya mau saya udah harus jalan gitu kan. Kemudian jam 9 ada aja kerja, ini ono gitu ya kerja Anda yang apa namanya ini harus begini begini. Terus akhirnya ya udah rebahan dulu. Habis itu jam 10 udah jam 10 nih belum juga jalan setengah 11 akhirnya turun itu udah muter-muter nggak dapat tempat bagus. Dapat tempatnya itu yang di lantai atas di tempat orang tawaf yang masih orang jalan kita duduk di situ. Ya Allah saya bilang ini maafkan saya kok ampun banget ya benar-benar memang orang berlomba berlomba ingin mendapatkan ridho Allah. Kemudian ada pelajaran juga waktu di Raudhah di Masjid Nabawi itu kan. Kalau dulu zaman umroh pertama saya itu ke Raudhah itu selagi kita mau ngantri ada waktu silahkan berapa kali gitu ya. Nah sekarang ini udah dibatasi setelah akademi COVID harus ada izin namanya tasreh gitu ya. Jadi kita sekali keberangkatan umroh yang legalnya itu hanya 1 kali dapat kesempatan ke Raudhah. Oh, luar biasa itu kita ngantri di setelah zuhur panas gitu, kemudian masuk pun kita dimasukin beberapa ring gitu, masukin di kayak di kandang, bukan kandangin ya, jadi kayak antrian ya, dibelasin, antrian. duduk di sini dulu gitu. Saya pas di situ Iya. langsung ngerasa, ya Allah, ini orang pada berlomba pengen dapat syafaat Nabi gitu ya, pengen berlomba, pengen ke Raudhah itu kan tujuannya pengen salam kepada Nabi, pengen kita diingat Nabi, pengen berharap suatu saat nanti di yaumil akhir itu Nabi ingat kita gitu ya, Nabi ngasih syafaat ke kita karena dari mana lagi kita kalau ngandelin amalan kita apa bisa masuk surga gitu kalau nggak dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan syafaat Nabi hanya syafaat Nabi yang bisa menyelamatkan kita gitu ya. Nah, eh, di situ saya melihat bahwa ya Allah di sini orang sedemikian begini, tapi ketika balik ke tanah suci
itu kadang nggak ingat gitu. Padahal dengan sujud pun kita bisa cari muka kepada Nabi gitu dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya gitu ya. Membaca sholawat yang banyak atau kayak puasa Senin Kamis. Pokoknya banyak amalan sunnah yang eh, diajarkan Rasul yang kita bisa hidupkan ya itu dibanding dengan pada saat hanya mengejar ke raudhah saja. Nggak cukup hanya sekali gitu ke raudhah udah habis itu justru saya berpikirnya oh ini di tanah suci saya harus lebih meningkatkan amal apa namanya amalan sunnah-sunnah gitu ya karena sebetapa orang berlombanya ingin masuk raudhah itu sampai desek-desekan pengen buru-buruan pengen paling posisi yang paling mustajab gitu kan sebagian perjuangannya jadi ketika di tanah suci ya mudah-mudahan bisa kita berlanjut gitu ya seperti itu Mak jadi ada beberapa pelajaran nah terus kemudian mengenai amalan soleh tadi Mak ya amalan yang unggulan gitu ya saya Yang jadi kita apa? betul, saya tuh senang sekali dapat video yang caper kepada Allah dan nonton belum, Mbak? Belum? Nah, boleh Eh, saya share boleh ya? boleh Boleh ya. banget, Alhamdulillah. Ah. Bentar ya ini loh. Oh, udah pernah dengar? Ada mungkin yang udah pernah dengar gitu, karena saya juga senang banget nge-share ini ke apa namanya ke grup-grup saya ke mana ini juga saya dapatnya dari media dakwah PKR ya, Santen Khairul Rajikin. Bentar ya. Belum. Nah, kelihatan nih semuanya banyak nih tuh. Ada Asmaul Husna. Saya nge-post ya. Bang, kelihatan ininya, listnya tapi videonya belum terbuka. Bisa di stop share dulu mungkin. Di stop share dulu, Pak. Afwan, Bang, di stop share dulu. Ya, gimana, Mak? Di stop share dulu, videonya dibuka, baru di share. Klik Bentar videonya. ya. Bentar ya, izin saya ulang ya. Oh ya, ini pernah nih videonya nih. Bentar, belum ini ya. Sepertinya nge-freeze ya. Nge-freeze ya, sebentar ya, Mak. Yang Oh, sebentar ya. Oh, sayang sekali ya. Saya coba dulu ya, bentar ya. kalau nggak salah videonya singkat kan ya, boleh di-share aja di WA, nanti coba aku Mm-mm. tayang. Mm-mm. Mungkin sambil tunggu Pak Ang, ada yang mau sharing atau bagi atau silahkan. Silahkan Bu Dian, insya Allah ujiannya
diberi kemudahan ya dan kelancaran. Terima kasih udah hadir pagi ini, Bu Dian. Semangat. Iya, terima kasih Bu Evi. Mohon izin live duluan ya, Pak Ang, Bu Iji, Bu Anita. Ya, Ya, terima kasih. silakan Dian. Kak Evi. Oh ya, Oh, suara saya terdengar ya. Kirain saya tadi kayaknya agak susah. kedengaran ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bunda. Alhamdulillah. Kok tambah ini kayaknya Kak Evi tambah subur ya? Kalau di depan aja subur, soalnya yang kelihatan cuma pipinya doang. Makmur. Kalau ininya enggak sih. Ah, belum sempat ke apa ke Lincing. sana nih ke Yanti. Nanti ya, insya Allah ini di Cilincing kita main. Iya, pengen ngobrol-ngobrol sih, curhat-curhat gitu Kak Evi. Masya Allah, boleh. Hmm. Ya ini videonya caper kepada Allah itu kita nggak tahu ya Pak, amalan apa Hmm. atau perbuatan apa yang akhirnya menjadi ridho Allah. Apakah itu dari doa-doa kita atau perbuatan baik kita ya terhadap misalnya ketemu orang yang lagi nggak mudah kita bantu, terus atau ada amalan kita ibadah di malam hari. Jadi Hmm. eh, kita nggak pernah tahu Allah itu ridhonya tuh apakah dari yang mana gitu. Jadi mungkin juga sambil mengingatkan nih diri saya gitu ya. Belum tentu lu sholat on time juga Allah ridho. Belum tentu loh gitu ya. Tapi mungkin Kita nggak pernah tahu dari nah, amalan soleh yang mana. Yang Allah itu cinta sama kita, nggak pernah tahu. Mungkin dari sholat subuh kita, mungkin dari Al-Quran kita, mungkin dari tahajud kita, mungkin dari Al-Kahfi kita, mungkin dari bakti kita kepada orang tua, mungkin pembelian boneka untuk anak kita yang membuat dia bahagia, mungkin pembelian cincin untuk istri kita yang membuat dia bahagia. Kita nggak pernah tahu. Mungkin juga dari sebutir nasi pada orang yang lagi lapar, mungkin juga kepada pesantren, kepada masjid. Dan juga kita nggak pernah tahu apakah Rp1.000, Rp2.000 yang kita kirimkan ke Palestina itu membuat Allah ridho dengan kita. Makanya kita lagi berlomba sekarang, fastabiqul khairat. Kita berlomba di hadapan Allah. Kita berlomba di hadapan yang Maha Kuasa. Kita caper gitu, cari perhatian kepada Allah. Ya Allah, tolong lihat kami. Ya Allah, tolong lihat hamba-Mu ini. Kami ingin mencari perhatian Engkau. Ya, begitu ya kira-kira ya, Mak ya. Tadi ya, kelihatan ya. kelihatan Ya, ya jadi begitu. apa namanya sih? Kadang kita bingung amalan apa ya? Kok kayaknya saya nggak punya gitu ya. Tapi begitu lihat video itu saya jadi merasa apa namanya optimis bahwa ketika kita melihat orang bacaan tilawahnya 1 juz bisa sehari, saya belum apa namanya itu sebenarnya buat motivasi. Tapi jangan jangan berkecil hati karena ada amalan lain yang bisa kita kerjakan yang bisa jadi Allah itu eh, apa melihat dari amalan itu gitu ya. Jadi apa namanya kayak tadi bisa jadi karena kita ngasih orang makan gitu kan dari sebutir nasi gitu kan. Bisa jadi kita memuliakan terumbu karang kita ke Indo mereka kita beliin anak boneka gitu kan atau ngasih beliin istri cincin itu bisa jadi yang membuat eh, Allah mengabulkan doa kita termasuk ketika saya mohon izin banyak yang bertanya berapa orang ketika saya kemarin umroh secara apa secara ajaib ya kalau dibilang dengan tidak ada biaya tapi saya bisa berangkat umroh. Amal apa sih? Saya pengen tahu dari Pak Ang bangun pagi sampai tidur. Saya bilang, ah, saya bilang saya nggak punya amalan yang menurut saya nggak punya kayaknya nggak spesial banget gitu. Saya sampai ketika tanya itu langsung saya mau sabah diri gitu ya. Apa sih sebenarnya atau saya akhirnya mengkorek apakah saya nggak mau berkesimpulan bahwa amalan ini yang membuat saya pergi gitu. Kalau saya bilang bisa jadi karena ini gitu kan. Nah, inilah yang saya lakukan gitu. Sehari-harinya seperti ini. Tahajud saya kadang-kadang saya apa namanya nggak rutin gitu ya. Sekali malam ada yang nggak bangun gitu ya. Terus kemudian tilawah pun alhamdulillah nggak
kadang nggak nyampe 1 hari 1 juz ya. Maksudnya kemudian apa namanya duha kadang-kadang juga pernah terlewati gitu kan. Nah, apa ya amalan jagoan saya gitu? Saya pun bertanya seperti itu. Tapi kok Allah masih baik gitu kan sama kita? Ya, berarti ada amalan lain. Di antaranya kalau di MR itu memuliakan terumbu karang. Mungkin ini bisa jadi juga gitu. Kita berbuat baik dengan orang lain, kita memuliakan bagian orang lain, melayani orang lain, welcome dengan orang bertanya mengenai ilmu MR, kemudian di keluarga kita menjadi apa namanya pribadi yang baik ya kepada istri, kepada anak, kita memuliakan anak gitu. Makanya saya pernah ingat pesan Pak Nas bahwa anak itu ibarat komisaris kehidupan kita. Ketika anak sudah minta A, ini jangan sekali-kali mengecewakan mereka. Ketika kita datang, saya pulang kerja, anak-anak, ayah, ayo main kuda-kudaan, gitu ya. Mau main, pokoknya. Dulu, ini ayah, apa namanya, lapar, pengen makan, apa nggak berani nggak kayak gitu. Jadi, ayo main dulu, gitu. Jadi, eh, ikutin gitu ya. Ya. Buat mereka bahagia gitu ya, Maya. Jadi bahkan seringkali ayo eh, mau jajan gitu kan. Alhamdulillah anak saya 3 gitu ya Mak ya. 3. Ketika Umurnya jajan ikut semua gitu kan. umurnya lagi Jajannya pun mantep-mantepnya. udah itu. Jajannya pun nggak mau tuh ke warung belok. Ini kan keluar keluar perumahan saya itu kalau kanan ada Indomaret persis di depan Iya, gerbang gitu, ke kiri warung-warung gitu kan. keluar banyak jajanan. Warung, kalau ke warung itu lebih ekonomis ya, bisa dapat banyak, tapi ini warung aja yuk. Kadang kala mereka nggak mau maunya Indomaret. Kalau dulu yang kecil ngomong Indomaret gitu kan, apa namanya, udah teriak begitu, Langsung datang ke udah nggak Indomaret. udah udah nggak berani saya apa namanya mengecewakan gitu ya, karena biarpun uang kita, waduh uang tinggal segini nih gajian belum nggak dekat gitu kan ya, saya nggak mikir, akhirnya saya nggak mikir itu, rezeki dari Allah, ini pun rezeki saya itu adalah rezeki anak-anak yang dititip ke saya gitu ya udah, bahagiakan mereka maunya apa ya udah yang bikin mereka senang gitu kan. Apa namanya, pada akhirnya alhamdulillah, selain gaji pun sebelum gajian pun kadang ada aja gitu ya uang yang masuk, entah kita dari mana entah jual apa gitu kan, ada aja ternyata cukup bisa sampai gajian tiba gitu. Nah, ini yang luar biasanya di MR itu memuliakan terumbu karang gitu ya. Jadi Dahsyat eh ya. itu diantaranya amalan yang keseharian yang kadang-kadang mungkin dipikirnya, orang mikirnya amalan unggulan tuh tahajud, tilawah Hmm. gitu. Nah, ibu-ibu nih terutama apa namanya, muliakan bagian keluarga gitu ya, dengan memasak buat suami yang enak gitu ya kan, apa suami datang disuguhin apa gitu ya kan. Nah, apa namanya, jadi karena ibu itu ya kalau di rumah, kalau saya lihat dulu istri saya kerja, sekarang di rumah itu lebih dahsyat capeknya dibanding dia bekerja gitu kan. Kalau di rumah itu eh, Empat bisa jam. saking lelahnya mau pengen rencana tahajud itu nggak bangun tahajud gitu kan ya, bisa jadi seperti itu kan ya mak, mungkin ya mak gitu, saking ngurusin suami, anak suami udah pulang, sampai pokoknya sebelum mereka tidur kadang-kadang seorang ibu tuh belum tidur kan ya, baru tidur. Nah, saya nggak bisa tahajud rutin Pak Ang, jangan jadi pesimis gitu. Tetap kita cari apa yang bisa, amal soleh apa yang bisa kita lakukan gitu ya, perbanyak amal soleh sehingga itu buat kita cari perhatian Allah lewat pintu mana gitu. Jadi Ya. apa namanya, banyak cara gitu ya mengenai amal unggulan itu ya Maya. Kalau kalau yang saya rasakan, karena luar biasa saya kemarin mendapat rezeki besar banget ya, kalau buat saya ini rezeki yang luar biasa, bisa ke tanah suci dengan cara ajaib. Ini ketika ditanya amalan apa sih Pak gitu ya, nggak ada yang spesial seperti, jadi saya tadi Emma juga pernah ceritakan ya, ada seorang sahabat yang ditanya, seorang sahabat yang ketika eh, jamaah bertanya kepada Rasulullah itu, cara biar masuk surga gimana, ketika pemuda itu lewat,
sampai Ya, 3 kali orang ini calon ahli surga, sampai dibuntutin gitu, sampai ada yang nginep pura-puranya di rumah lagi nggak nyaman gitu ya. Ternyata kok nggak ada, malam-malam dia kata tahajud. Ini apa gitu ya. Nah yang itu juga jadi kisah yang sebenarnya buat pelajaran sampai sekarang ini berlaku. Terus kemudian oh yang kisah sholat on time itu ya Mak ya. Pernah ada satu kisah satu kali Sayyidina, sebentar tadi saya sempat buka, khawatir nggak tepat ya. Sahabat Umar bin Khattab ya Mak. Umar bin Khattab kan dulu punya kebunnya banyak gitu ya. Dia ngurusin kebun sehingga sholatnya itu tidak tepat waktu, jadi masbuk. Padahal sebenarnya nggak telat-telat amat gitu kan, jadi masbuk. Nah, gitu sampai pada akhirnya setelah sholat dia bikin pengumuman bahwa ya Allah, saya sangat rugi sekali karena hari ini sholatnya tidak tepat waktu. Akhirnya dia sedekahkan sebagian kebunnya untuk apa namanya disedekahkan gitu ya. Sampai sebegitunya. Nah kita setiap hari Mas Buker tuh nggak ada, karena nggak ada apa namanya, eh gua harus tambal dengan sedekah gitu ya. Nah itu sahabat aja kebunnya disedekahkan berapa hektar gitu. Nah kita mungkin ketika sholat kita nggak on time, ya udah kita sedekah juga lah ikutan, tapi ya nggak kebun juga. Misalkan kalau kebun sedekahin kita nggak ada lagi kebunnya, ya bisa eh, ya Pak. berapa kayak gitu Mak, tadi goceng gitu ya Pak. Mulai menanamkan kedisiplinan ya buat diri Nah sendiri gitu. itu. Ya, lanjut Ya, Mak, lanjut. ya itu jadi karena saya belum bisa punya amalan yang banyak, yang mengingatkan orang, saya anggap insya Allah itu menjadi wasilah jariah Ya saya juga. betul Ayo, sekali. ayo, eh, harta belum banyak, jadi mengingatkan, menghimbau, mengajak. Nah, seperti ini juga bisa menjadi amalan, Pak. Misalnya ada flyer kajian di mana kita ajak teman kita, gitu. Itu juga menjadi amalan gitu ya untuk kita, gitu. Jadi pintunya tadi kalau kata Pak Ustadz Nasrullah, banyak sekali dari mana-mana disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kita. Allah sangat sayang, tapi ingat tadi ada kata kuncinya adalah istiqomah, Pak. Mm, Evi, Istiqomah. Ya, Evi, ya. Mm. aku masih ya, ya sharing. Boleh boleh, ya siap silakan. Bu. Iya, saya agak pilek nih ya, berbatuk tadi malam. Bu Yanti ya. Eh, ya terkait itu semua, maaf saya nggak buka apa namanya Ya, video ya. Kamera. Oke, mangga Bu, silakan Bu. Sama-sama ke Pak An ya, berapa bulan kemarin saya juga dapat umroh gratis. Masya ya, Allah. Ibu. Insya Mm-mm. Allah. Saya juga cerita jadi haru ya, karena nggak disangka gitu ya. Saya juga berpikir amalan apa, saya nggak paham ya. Entah yang mana, entah apa. Saya kan kalau tiap hari itu baca 4 surah tuh ya. Waqiah, Ar-Rahman, Yasin sama Al-Muluk. Saya selalu rutin itu saya baca. Mm. Habis sholat subuh, setiap sholat saya pakai baca surah-surat itu. Terus karena saya juga melakukan Jumber itu ya, Jumat Berkah. Saya sambung tangan dari Voy. Itu saya lakukan. Kalau saya ada tambahan saya lakukan. Kalau nggak ada tambahan saya off itu. Sisa-sisanya saya kadang-kadang ngecek sama teman-teman, sama donatur-donatur kocak itu. Terus saya juga banyak amalan yang mana saya nggak paham deh, cuman saya akan istiqomah melakukan itu. Ini saya juga niat untuk umroh tuh pasti ada ya, semua orang tuh pasti semua pengen ke sana ya. Tapi saya kemarin berpikir nggak secepat itu. Tiba-tiba dapat kabar 2 minggu saya harus berangkat. Terus saya itu kan waktu itu emang nggak ada biaya sama sekali ya. Mm. Dari kabar umroh itu juga saya udah bahagia ya. Terus beberapa donatur ngirimin perlengkapan, semua dilengkapi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sampai ke real-real mereka kirim. Masya Allah. Makanya saya, ya Allah, apa namanya ibadah unggulan yang mana yang menjadi unggulan dari Allah itu saya juga nggak paham itu apa. Ya, Cuman baik. saya kemarin gini, saya ngajuin beberapa tahun ini sama proposal sama Allah itu untuk surat Waqiah Ar-Rahman itu saya lampirkan karena saya pengen
punya PAUD sendiri sama punya rumah makan gratis itu. Masya Allah. Ya cuman sama Allah mungkin belum, masih ditunda, masih di apa namanya ditunda itu belum. Tapi saya berusaha, saya yakin insya Allah itu akan dikabulkan sama Allah. Alhamdulillah. Tapi saya berusaha, cuman masih benar kata Kak Epi, masih beberapa yang saya sekarang amalan unggulan yang saya harus istiqomah karena saya kan sholat duhanya memang benar kata Pak An, saya masih banyak bolong kadang-kadang gitu. Tahajud apalagi tuh, tahajud masih jauh banget sama puasa itu belum. Tapi mungkin saya kadang-kadang berpikir gini, oh iya mungkin proposal saya belum di ACC sama Allah karena lampirannya masih kurang itu. Maka saya istiqomah untuk melakukan duha sama tahajud itu harus saya lengkapi, benar-benar harus saya merapihkan itu. Tapi kalau untuk surat-surat itu saya istiqomah, saya berusaha tiap hari itu saya lakukan itu. Bisa nggak bisa saya harus berusaha melakukan itu. Itu Kak Evi, saya pengen sharing itu. Semoga teman-teman juga bisa melakukan. Kita nggak tahu eh, apa yang dijabah sama Allah itu nggak tahu. Karena kemarin itu memang ada terbesit untuk apa namanya untuk umroh beberapa bulan tuh saya pengen, kata saya kok saya rindu sih pengen ke umroh itu, pengen gitu saya pengen umroh. Tapi kadang-kadang saya berpikir apa mungkin gitu ya, apa mungkin sedang keadaan saya masih begini, apa mungkin. Tapi beberapa itu nggak berapa jauh ya, jangkanya sebulan itu langsung dikabulkan sama Allah gitu. Makanya saya, ya Allah, itu kadang-kadang saya berpikir amalan unggulan apa yang diterima sama Allah. Saya juga nggak paham, benar kata Kak Evi, kata Pak An, nggak tahu saya apa yang itu. Yang kita harus pahami, kadang-kadang introspeksi diri yang mana ya kita cari, yang mana, yang mana. Tapi nggak tahu yang mana itu yang dijabah sama Allah, itu amalan unggulan apa kita nggak tahu. Itu sih Kak Evi, Kak, apa namanya Pak An. Ya, Masya Ya, Allah. keren banget ini. Ya, alhamdulillah. Tadi ya seperti Pak Ang sampaikan, ya udah kita nggak usah pikirin gitu ya. Oh, Pak Ang sampai yang mana ya gitu, yang nyari-nyari amalan mana. Yang penting kita terus berbuat amalan ya sesuai kemampuan, sesuai dengan eh, apa ya, yang kita, kalau saya dari hati kita gitu ya. Tapi jadi kata-kata ini kalau saya kebanyakan di kantor kan anak muda gitu ya Pak. Jadi oh sesuai kemampuan ya Mak. Ya udah gue ini aja deh. Maksudnya bukan begitu gitu. Mampunya itu. Iya, bukan yang dicari enaknya gitu kata saya. Kabet gitu ya. Gitu kadang saya kabetin gitu. Aku udah kaki dua gitu. Terus jangan, bukan istiqomah tuh bukan berarti yang lu mau gitu. Bukan Artinya milih yang enak-enaknya aja. ya bukan milih yang enak-enak. Kamu dawamkan gitu ya. Kamu ya Allah udah ini aku izin ya Allah aku mampunya ini mampunya gitu, bukan enaknya di elu gitu. Jadi ini kalau ngomong sama anak muda itu ya jewerannya itu Pang luar biasa. Jadi istiqomah kita yang mana kita nggak paham, yang Allah ridho gitu ya udah kita selalu aja berbuat istiqomah, kebaikan-kebaikan ya. Dahsyat Bu Yanti ini Luar biasa guru ya. PAUD ya, usianya juga udah tidak muda tapi beliau Masya Allah semangatnya kayak anak-anak masih umur 30-an ya. Bu Yanti keren banget. Masya Allah. Kita juga harus tetap ini, Mak ya. Berusaha jangan sampai udah saya mau dari sisi aja. Tetap kita kita tahu tahajud kita nggak istiqomah ya, berusaha tetap harus berdoa sama Allah Ya, minta dimampukan untuk bisa bangun malamnya selalu gitu kan. ya. Jangan sampai ya udah saya yang di sini aja deh, yang sini nggak usah, tetap harus di yang semua Usahakan. amalan harus. Bahkan dulu tuh ada yang kisah waktu zaman Nabi itu yang orang-orang belum kaya itu kan pada protes ya Mak ya. Pernah dengar cerita Mak Ya, ya? Yang katanya ya kayak Allah, apa sih? ya Rasul, apa namanya, gimana saya mengungguli amalan orang orang kaya ini ya, sementara saya sholat, mereka sholat. Nah, yang nggak bisa dilakukan itu sedekah gitu ya, karena mereka punya harta, bisa sedekah dengan harta, saya nggak bisa.
Akhirnya Rasul kasih amalan gitu ya. Amalan nih yang bisa mengungguli gitu kan. Ya kan. Ada bacaan wirid gitu ya. Kemudian, nah itu beritanya bocor juga ya Maya ke orang kaya gitu kan. Orang kaya pun ternyata ngamalin juga lah. Udah bocor nih sama orang kaya. Berarti kita nggak bisa nih mengunggulin orang kaya nih. Nah, makanya akhirnya Ros bilang ya udah berarti itu udah ketetapan ya. Maksudnya kaya itu juga tadi kan Emak bilang ada yang video saya mau kaya gitu ya. Boleh Ya, kaya gitu karena dengan kaya harta kita bisa sedekah lebih banyak, kita bisa mengkayakan orang lain, kita bisa mengumrohkan orang lain gitu ya. Nah, jadi motivasinya kalau kita di Islam itu kaya untuk kaya itu hartanya bisa dipakai untuk jalan ibadah gitu ya, Mbak ya. Bukan untuk jalan kesenangan pikiran kita nanti. bukan untuk kesenangan dunia saja gitu. Jadi karena sahabat-sahabat dulu pun semua kaya-kaya itu perkebunannya Ya, berapa. ya, Oh, kalau diceritakan gitu ya. Bahkan Rasul pun kan istrinya kan saudagar juga. Kaya banget, cuman memang memilih hidupnya untuk tidak bermewah-mewahan gitu. Bukan karena kalau kita dengar cerita Rasul itu sampai perutnya diikat dengan batu karena apa namanya belum makan berapa hari itu bukan karena apa namanya beliau tidak punya harta dulu itu kan ya. Karena hartanya dipergunakan untuk jalan Allah gitu ya. Jadi apa namanya ini buat motivasi kita juga bahwa sudah harta kita dipergunakan untuk apa gitu. Apakah untuk kesenangan pribadi atau untuk apa namanya memuliakan bahagiakan orang lain gitu ya, Mbak. Seperti itu. ya. Masya Allah, keren juga Bunda Yanti, Pak Ang. Mm-mm. Ini udah mau jam 8, Bang. Nggak berasa ya kalau kayak gini. Tapi memang keren banget, Mak. Itu memang benar apa namanya tadi. Itu udah ada amalannya waqiah apa tuh bat surat itu dia Ya, Bunda itu sudah apa namanya istiqomah dipertahankan terus kemudian berbaginya Jember ya Jumat berkahnya itu yang bisa jadi kayak tadi di video bisa jadi karena kita memberi makan orang lain dari sebutir nasi gitu ya. Bisa jadi maka ketika ditanya testimoni saya di testimoni dengan wasilah apa saya bisa itu saya nggak mau spesifik menyebutkan kayak kemarin saya sedekah 20.000 gitu kan ya saya nggak mau GR bisa jadi bukan karena itu Allah mengabulkan doanya udah. jadi di yang lain cuman saya ya mungkin menyebutkan aja beberapa waktu ke belakang itu saya melakukan ini bisa jadi itu gitu ya menjadi leverage yang mempercepat doa diijabah gitu aja sih jadi bukan karena apa namanya yang itu jadi nggak mau kegeeran bahwa amalan itu yang diterima Allah gitu wallahu a'lam gitu ya Kita nggak tahu yang mana Pak ya. Saya betul. Iya. juga kalau sedekah subuh terus apa namanya zikir pagi dan petang itu memang saya lakukan terus itu terus Mhm. sama zikir yang lain itu saya lakukan karena kita juga udah usia bekal untuk kita nabung untuk ke sana kapan lagi Mhm. sama saya kayak itu, saya usia udah 56 ya memang harus udah waktunya kita introspeksi diri bekal diri ya untuk bekal kita untuk pulang. Benar Mhm. tadi dibilang umur dikasih tahu apa namanya untuk batas waktu kita nanti pengen umur berapa ya saya juga agak bingung ya Allah. Tadi ya Allah. Kalau nanti tua kita salahkan orang lain. Tapi kalau kita nanti kemudian apa kita udah cukup bekal kita untuk pulang itu yang saya tadi pikirin. Semoga kita ustul khotimah itu melakukan apa yang kita lakukan ya kita istiqomah aja dikasih kekuatan keimanan sama Allah Amin. Mhm. ya gitu aja sih kayak itu. Baik, terima kasih Bunda Yanti, sehat-sehat sama teman-teman Iya. semuanya. Amin, amin. Ya, Ini ada alhamdulillah. Ya, ada hari pagi ini ada beberapa teman saya, guru-guru PAUD sih tadi ya, ada hadir Bu Karyanti, Bu Nurfani juga. Itu juga Bu Nurfani ya, Bunda Fani juga. Insya Allah guru ini yang profesi yang sangat saya irikan gitu ya, tanda Hmm, kutip ya Pak. ya betul Bu. Guru itu kan saya pernah dengar di Ikram ya, kalau Ikram. nggak salah ya. Hmm. Ya di Ikram itu kan
guru itu adalah orang yang paling utama ya, bukan orang tua gitu yang banyak Derajatnya 70 kali lebih ya, mulia dibanding orang tua. ya derajatnya lebih tinggi dari orang tua. Nah, tapi kalau orang tua bisa juga menjadi guru, nah itu Hmm, eh, orang tua yang hebat, Bang. baik ya. Nah, jadi guru itu profesi yang sangat saya irikan. Nah, bisa jadi nih guru-guru semua sehat, diberikan Allah kesehatan gitu ya. Amin, amin, Kak. Mendapatkan keajaiban umroh gratis ya. Dan Amin, amin, amin. sebenarnya keajaiban kita tuh setiap hari ada gitu ya. Cuma kadang ini yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur gitu. Jadi kadang kita menginginkan keajaiban dari yang kita doakan gitu. Hmm, Padahal doa itu kan ada yang bentuknya dijabah Allah itu dalam bentuk apa? Dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik tidak yang baik. seharusnya jadi di kita. Nah, itu yang menjadi rasa syukur kita ya. Syukur kita terhindar dari ini, syukur kita masih bisa bersama-sama, syukur gitu. Jadi itu juga bentuk apa ya, ijabah doa kita kepada Allah sebenarnya. Jadi kadang kita nggak kurang, aduh kulkasnya belum datang nih ya Allah gitu. Jadi mana ya Allah kulkas kok nggak datang-datang. Yang dipikirin kulkasnya gitu. Tapi kita terhindar dari keluar rumah kepleset atau gimana itu kita kadang nggak inget gitu Pak. Ini saya nih, saya lagi ngingetin diri saya sendiri. Itu Bang, Masya Allah, Insya Allah bermanfaat ya obrolan kita pagi ini. Ah, ada lagi mungkin yang mau sharing satu lagi? Nggak ada ya. Jadi mungkin kalau nggak ada, apa namanya, bisa kita ini, Mak, apa namanya, Mak boleh ngasih ini, Mak, closing statement sebelum kita tutup. Pesan-pesan buat teman-teman kita untuk eh, apa namanya, kalau temanya hari ini adalah mencintai Allah dan hadiah agungnya ya gitu ya. Jadi bagaimana kita yang hadiah agung yang kita bahas hari ini itu mendapatkan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya Mak ya. Hadiah agungnya Amin. itu. Jadi bagaimana cara kita mencintai Allah dengan beramal solehnya itu tadi Mas sudah bahas gitu ya. Boleh pesan-pesan buat kita yang usianya sudah tidak lagi muda ini yang sudah jatahnya udah berkurang gitu ya Mak. Silahkan Mak. Ya, baik. Ya, tadi kalau dari permainan, bukan permainan, ilustrasi kertas, begitu dilipat itu udah lewat semua ya, dari lipatan Mm-mm. tengah. Artinya mungkin kadang kita terlena gitu ya, kita eh, merasa yakin gitu dengan amalan kita, tapi kita juga jangan tidak optimis ya. Meskipun tadi di ilustrasi kertas kita potongannya sudah tidak banyak, tapi kita tetap optimis ya. Allah itu maha memaafkan, Allah maha mengampuni, Allah maha penolong. Ayo kita eh, capai target kita. Target kita terbesar adalah mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiah yang terbesar bukan rumah, bukan apa-apa ya. Hadiah terbesar adalah meninggalkan dunia dengan ikhlas ridho, mendapatkan husnul khotimah. Amin. Caranya selalu mencintai Allah, selalu menjalankan apa yang sudah Allah berikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Beruntung sekali kita punya petunjuk Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Semoga itu menjadi amalan-amalan yang Allah ridhoi, yang mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Husnul khatimah tidak bisa sekonyong-konyong langsung kita dalam keadaan husnul khatimah, tapi itu harus dibangun. Belum terlambat gitu ya, kita masih ada waktu. Jangan berhenti di sini juga Pak Ang. Bagikan ya, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, biar kita sama-sama nih husnul khotimahnya. Gitu Pak Ang, mohon maaf lahir batin. Baik, Masya Allah terima kasih banyak Mak. Hari ini luar biasa ya pencerahannya, apa namanya, mengingatkan kita bahwa eh, kita harus memperbanyak bekal untuk pulang ya. Bahwa kemarin kalau yang menyimak ikram lah itu Ustadz Rosidin
Orang mau umroh aja itu kok isi kopernya tuh persiapannya luar biasa gitu ya. Ada yang bawa Mustafa lah kentang apa segala macam dipersiapkan biar nanti di sananya itu biar kadang kan di sana tuh masakannya ketemu masakan Arab biar nanti kita bisa makan. Nah, itu yang mau umroh itu persiapannya ada sedemikian rupa gitu ya. Eh, Bagaimana biar bisa di sana nanti hidup apa kita biar nyaman gitu ya. Nah, lantas bagaimana kita mempersiapkan eh, kepulangan kita nanti ke kampung akhirat gitu ya. Apa namanya? Sudah siapkah gitu ya? Sudah seberapa jauh kita serius mempersiapkan seperti itu. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa membuat kita bermuhasabah lagi ya bahwa waktu kita lebih banyak mana ini untuk ibadah atau untuk hal-hal yang tidak baik, hal yang sia-sia. Berapa banyak waktu kita untuk sholat dan berapa banyak waktu kita untuk bergosip, menggibah orang gitu ya. Kalau di sana nanti kita ada dihisab mana timbangan yang lebih berat gitu ya. Jadi sebelum kita dihisab, kita harus berusaha menghisab diri kita sendiri ya. Jadi pernah dari Pak Nasrul Hatuk itu sebelum kita dihisab, hisablah diri diri kita. Jadi setiap hari itu kita muhasabah ya. Hari ini kita melakukan perbuatan yang lebih baik atau lebih buruknya lebih banyak yang mana gitu ya. Jadi buat introspeksi esok hari apa nih yang harus kita hindari gitu ya. Oh, hari ini ternyata saya kejebak ngomongin orang di tukang sayur gitu kan. Ini besok berarti saya harus hindari nih tukang sayur seperlunya aja. Udah beli ini langsung pulang ya. Jadi eh, sering-sering kita bermuhasabah diri. Setiap hari harus selalu lebih baik amalan ibadahnya, setiap hari harus lebih sedikit amalan tidak baiknya gitu ya. Jadi mudah-mudahan majelis ini uh, membawa keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah ya, mengingatkan orang lain untuk juga apa namanya berusaha untuk menjalankan nilai-nilai kebaikan. Gitu ya. Seperti itu. Baik, Mak. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Kita doa juga untuk saudara-saudara kita Muslim di Palestina yang saat ini sedang mendapatkan ujian yang sangat dahsyat. Oh, kalau di MR bilangnya bungkus permen gitu ya. Mudah-mudahan, insya Allah, eh, hadiah teragung buat mereka adalah syahid ya, mati dengan husnul khotimah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, wahai yang maha menatap, yang maha agung, yang maha perkasa. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dosa kami, ya Allah. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami, ya Allah. Ampuni diri-diri kami, ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran yang baru, lembaran yang bersih, ya Allah. Yang menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik pada kami, ya Allah. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi, ya Allah. Bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu, ya Allah. Menjadikan kening ini menjadi kening yang nikmat bersujud kepadamu, ya Allah. Jadikan mata kami menjadi mata yang akrab dengan kalamu, ya Allah, dengan Al-Quran, ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu, ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, ya Allah. Terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan yang haram, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang bersih, yang bisa merasakan indahnya cinta, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu, ya Allah. Melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan-Mu, ya Allah. Semakin bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah.
Ya Allah, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, ya Allah, izinkan kami saat kematian itu adalah saat terindah dalam hidup kami, ya Allah. Dengan bekal yang cukup, ya Allah, izinkan kami wafat husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara hari ini sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Ada ketidaksempurnaan di Zoom tadi ya. Mudah-mudahan dimaafkan, bisa dimaklumi. Kita tutup kajian ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.